Welcome guys di channel Shinzo Trade. Ya, kali ini kita bakal ngelanjutin dari episode sebelumnya. Kita bakal bahas forex dari dasar banget supaya kalian bisa tahu apa itu forex dan semua hal tentang forex. Buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, kapan bahas technical analysis? Bang, kapan bahas ini? Kapan bahas itu?" Sabar teman-teman, sabar. Aku udah nyiapin beberapa materi buat kalian. Jadi ya sesuai dengan tujuan dari channel ini, aku bakal dalam tanda kutip ngebimbing kalian buat belajar forex dari nol sampai kalian bisa paham dan sampai kalian bisa profitable gitu. Jadi materi kali ini cukup penting karena akan mempengaruhi gaya trading kalian, yaitu menghitung lot size dan pengaruhnya pada ekuitas dalam trading forex. Langsung tanpa berlama-lama, langsung aja ke materinya. Mulai dari definisi, apa itu lot size? Nah, jadi lot size itu merupakan ukuran standar dari volume trading. Nah, di trading, terutama di forex, ukuran kalian, besar kecilnya kalian open di market itu tergantung pada lot. Jadi lot itu semacam satuan ukuran buat kalian yang ingin open posisi. Nah, lot sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada lot standar, kemudian lot mini, dan yang paling kecil itu lot mikro. Tuh. Kemudian kenapa sih lot itu penting, terutama buat kalian yang masih asing dengan trading forex? Nah, lot size itu bakal mempengaruhi resiko dan juga keuntungan kalian guys. Jadi semakin besar lot size yang kalian buka dalam satu trade, itu bakal memberikan keuntungan yang besar juga, tapi juga memberikan potensi kerugian yang besar. Jadi lot size itu benar-benar penting sebelum kalian membuka trading atau membuka trade. Kemudian lot size yang tepat, lot size yang bisa sesuai dengan profil kalian itu dapat membantu kalian mengelola modal secara efektif. Dan dengan kalian bisa menemukan lot size yang tepat, kalian bakal jauh dari kata margin call. Tuh. Lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita bakal memahami ekuitas. Nah, dari definisinya dulu. Jadi ekuitas itu merupakan total modal kalian di akun trading, termasuk saldo dan keuntungan kerugian ketika akun terbuka. Nah, di sini buat kalian yang masih bingung, "Bang, bedanya balance sama ekuitas itu apa, Bang?" Jadi gini, gampangnya itu balance itu uang kalian yang sudah fix uang kalian gitu loh, dalam artian yaitu uang kalian. Beda dengan ekuitas. Kalau ekuitas itu rumusnya saldo kalian atau balance ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian ketika kalian open posisi. Jadi ketika kalian floating, misal floating $50, floating profit $50, kemudian saldo kalian atau balance kalian itu $2.000, maka equity-nya $2.050 gitu guys. Nah, kenapa memahami ekuitas itu penting? Jadi ini merupakan salah satu dasar ketika kalian mau terjun di forex guys. Jadi kalian sudah harus memahami perbedaan antara balance dan juga ekuitas.
semakin bagus kalian ngerti basic-basic ini, maka nanti pas terjun di market itu kalian juga udah dapat basicnya lah. Nah, ekuitas sendiri itu juga dipengaruhi oleh lot size. Jadi kalau lot size kalian aman, ya ekuitas dan balance kalian juga bakal aman. Lanjut, rumus lot size yang optimal. Yang pertama itu tentukan resiko. Jadi kalian mau resiko berapa persen dari modal kalian? Kalau aku saranin sih 1-2% lah, supaya kalian jauh dari kata margin call. Yang kedua itu hitung nilai pip. Nah, nilai pip per lot untuk pasaran mata uang itu berbeda-beda, guys. Kalian bisa cek-cek lagi, atau habis ini kita bakal bahas lagi tentang hitung nilai pips. Kemudian yang ketiga itu hitung lot size. Nah, rumusnya lot size itu ekuitas atau balance dikalikan dengan resiko dibagi dengan nilai pip dikali stop loss, gitu guys. Bisa kalian hitung lagi nanti. Aku juga bakal tunjukin study case-nya biar kalian nggak bingung. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini studi kasus yang pertama. Di sini anggap saja kita punya saldo $1.000. Kemudian kita juga mau meresikukan tiap trade itu resiko 2%, yaitu $20. 22% dari $1.000, $20. Kemudian kita ingin stop lossnya itu di 50 pips. Nah, lot size-nya yang sesuai itu hitungannya gini. Jadi kita pakai asumsi lot size dari pair euro USD ya, yang mana mereka itu per lotnya $10 akun standar ya. Hitungannya begini, risk amount atau total resiko dibagi pip stop loss dikali pip value. Jadi misal resikonya kan $20, 2% dari $1.000, kemudian dibagi 50 pip dikali $10, maka lot yang bisa dipakai itu adalah 0,04 lot standar, gitu sih ya. Kalian ulang-ulang lagi lah kalau masih belum paham. Oke, lanjut ke studi case yang kedua. Nah, di sini kita pakai asumsi modal $5.000 dengan pip stop loss itu 25 dan resiko per trade 1%, yang mana 1% dari $5.000 itu $50. Nah, di sini kita asumsi nilai pip untuk pasangan yang mayor seperti Euro USD, GBP USD dan juga lain-lainnya sama seperti sebelumnya itu $10 per lot standar. Dan untuk pasangan GPY, USD JPY, Euro JPY itu 9,1 per lot standar. Jadi langsung dihitung sama seperti sebelumnya, $50 dibagi 10 dikali 25 ya. Jadi ketemunya 0,20 lot. Nah, 0,20 lot ini kalau kalian pakai MetaTrader itu tulisannya 0,2 guys. Ya, 0,2. Langsung ke materi selanjutnya. Nah, apa sih pengaruhnya lot size sama ekuitas atau balance? Di sini ada simulasi simpel pengaruh lot size ke ekuitas. Di sini anggap saja ekuitas atau balance kalian itu $1.000 ya. Kemudian kalian ingin mengasumsikan resiko per trade-nya itu 1% dengan stop loss-nya 10 pips. Nah, kalau kita pakai akun mikro 0,01 dengan stop loss 10 pips, itu kalian bakal rugi atau untung di $1. Nah, itu ya benar sangat stabil, tapi itu bukan 1% dari modal kalian, karena kan 1% dari 1.000 itu $10. Kemudian kalau kita pakai lot mini
0,1 itu kalian bakal rugi $10 dan untung $10 di stop loss 10 pips. Nah, ini yang cocok dengan asumsi resiko kita tadi yang 1% per trade-nya. Nah, itu bisa dikategorikan ke stabil. Kalau kalian ke moderat, dalam artian kalian ingin trade dengan asumsi resiko 0, dengan asumsi resiko di 10% atau $100, maka lot standar yang bakal dipakai itu lot 1 guys, dan itu resikonya terlalu besar dan aku nggak saranin banget. Kemudian ini ada pengertian sedikit. Jadi lot size mikro itu lot size kecil, mini sedang, dan standar itu yang paling besar guys. High risk, high return gitu. Tergantung profil resiko kalian. Kalau kalian mau profit yang besar tuh lot size-nya juga besar, tapi kalian harus pertimbangin modal kalian tuh berapa dan risk manajemennya itu berapa, karena itu bakal jadi pondasi kalian sebelum terjun di dunia trading. Kalau kalian nggak punya risk management, ya kalian nggak bakal lama bertahan di market sih. Ya itu sih. Masuk ke kesimpulan sama tips-tipsnya guys. Di sini ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu dari ringkasannya, jadi lot size itu mempengaruhi resiko dan keuntungan. Ya, selain lot size, pips juga mempengaruhi resiko sama keuntungan kalian. Semakin besar lot size dan semakin banyak pipsnya, itu bakal memberikan kalian keuntungan yang besar dan juga risiko yang sangat-sangat besar guys. Jadi kalian harus bijak milih lot size dan juga pips stop loss kalian. Kemudian yang kedua, rekomendasi kalau dari aku sendiri, batasi resiko per trade atau per transaksi itu 1-2% dari ekuitas atau modal kalian, jangan lebih. Kalau saranku sih 1-2% aja udah cukup. Yang perlu kalian garis bawahi, sebenarnya di sini kalian tuh nggak perlu ngebesarin lot size. Yang perlu kalian besarin itu modalnya. Ya, modalnya. Kalau modal kalian $100 dan kalian dapat katakanlah 4%, kan anggap saja stop lossnya itu 2%, kemudian risk reward kalian tuh 1:2. Nah, kalian dapat 4%, itu cuma $4 ya, $4. Tapi kalau modal kalian itu $1.000, ya kalian bakal dapat $40. Jadi ya yang penting itu modalnya sih. Kalau modalnya besar, otomatis keuntungan kalian juga bakal besar guys. Kemudian yang ketiga, sumber daya. Kalian bisa gunain kalkulator size online, atau kalau kalian mau ya cari mentor sih, cari mentor aja. Kebetulan aku juga ada grup Telegram, kalian bisa join di deskripsi, linknya ada di deskripsi dan itu free. Kalian bisa join dan sharing-sharing bersama para pembelajar trading di sana. Mungkin itu saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Next kita bakal bahas materi lainnya sebelum terjun ke technical analysis. Oke guys, sekian, terima kasih.